Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufal Ahmad Firsan Mulyawan dari Pendidikan Teknik Bangunan 2017 dengan NIM 1700247 yang melaksanakan kegiatan PPL di SMK Negeri 1 Karawang akan mencoba menyampaikan materi dari mata pelajaran gambar teknik, yaitu mengenai jenis dan peralatan gambar teknik. Video ini dibuat sebagai syarat ujian PPLSP 2021 dan semoga bisa dijadikan sebagai bahan ajar yang bisa bermanfaat untuk kelas 10 DPIB di SMK Negeri 1 Karawang. Untuk itu mohon diperhatikan dan disimak dengan baik. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini di dalam mata pelajaran gambar teknik, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang jenis dan fungsi peralatan dari gambar teknik. Untuk cakupan pembelajaran pada kali ini akan mencakup dua hal. Yang pertama, sekilas tentang gambar teknik. Yang kedua, akan membahas tentang jenis dan fungsi peralatan dan juga kelengkapan gambar teknik yang meliputi 8 hal di bawah ini. Yang pertama ada pensil, yang kedua ada penggaris, ketiga ada jangka, keempat ada mal, kelima ada penghapus, keenam ada rapido, ketujuh ada kertas, dan kedelapan ada meja gambar. Sebelum masuk ke pembahasan 8 hal tersebut, mari kita simak gambar-gambar berikut ketika AutoCAD belum diciptakan, di mana gambar tersebut masih dibuat secara manual tanpa adanya bantuan dari alat-alat AutoCAD. Pernahkah kalian melihat gambar di samping? Atau pernah melihat gambar daerah di brosur perumahan? Nah, sebelum adanya aplikasi perangkat lunak untuk menggambar atau AutoCAD, para arsitek menggambar keperluan pembangunan dengan cara menggambar manual. Hasil pekerjaan para arsitek itulah yang diperlihatkan di gambar-gambar kerja hingga brosur-brosur perumahan. Lalu apa saja yang kita perlukan untuk menggambar dalam gambar teknik? Untuk bisa menggambar dalam gambar teknik diperlukan peralatan dan kelengkapan. Lalu apa saja peralatan dan kelengkapan itu? Yang pertama itu ada pensil, ada penggaris, jangka, mal, penghapus, rapido, kertas, dan juga meja gambar. Yang pertama ada pensil. Pensil adalah peralatan utama dalam gambar teknik. Sesuai dengan jenisnya,
Pensil dapat dibagi dua menjadi pensil batang dan juga pensil mekanik. Yang pertama ada pensil batang. Pensil batang adalah pensil yang terbuat dari kayu, di mana di dalamnya diisi dengan grafit hitam yang berfungsi sebagai penggaris untuk kertas. Yang kedua ada pensil mekanik. Pensil ini sama seperti pensil batang, hanya saja terbuat dari plastik, dan isi dari pensil ini dapat diisi ulang sehingga tidak perlu diraut seperti pensil batang. Nah, untuk jenisnya, pensil dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada lunak, yang kedua sedang, dan yang ketiga keras. Yang pertama ada jenis lunak. Jenis ini biasanya ditandai dengan kode-kode seperti 2B hingga 7B. Semakin besar angka di depan huruf B, maka semakin lunak kepadatannya dan semakin pekat warna hitamnya. Yang kedua dengan jenis sedang. Jenis sedang ini tidak begitu keras dan tidak begitu lunak. Biasanya jenis ini digunakan untuk menulis dan biasanya ditandai dengan huruf dan angka seperti H, HB, F, B, 2H, dan 3H. Dengan B dengan artinya black, HB half black, H hard, F firm, dan yang ketiga itu ada jenis keras. Pensil ini kepadatannya sangat keras, biasanya digunakan untuk membuat sketch bangunan karena memiliki efek warna yang tidak begitu gelap, bahkan cenderung berwarna abu-abu. Jenis ini biasanya ditandai dengan kode huruf dan angka 4H hingga 9H. Selanjutnya ada penggaris. Di dalam gambar teknik setidaknya ada 2 jenis penggaris yang dipakai untuk membantu pekerjaan menggambar agar lebih mudah dan rapi. Yang pertama itu ada penggaris atau besar skala. Penggaris ini umumnya terdapat satuan cm dan inci, memiliki kegunaan untuk mengukur dan membuat garis lurus. Yang kedua ada penggaris segitiga. Penggaris segitiga ini berpasangan, terdiri dari penggaris segitiga siku-siku dengan sudut 90, 60, dan 30 derajat, dan penggaris segitiga sama kaki dengan siku-sikunya dengan sudut 90 dan 45 derajat. Lalu selanjutnya ada jangka. Jangka adalah sebuah alat bantu yang dimana fungsinya untuk membuat lingkaran. Jangka memiliki banyak jenis, dari yang terbuat dari kayu hingga terbuat dari besi. Penanda jangka juga bisa dengan pensil, isian pensil, hingga spidol dengan berbagai ukuran. Jangka dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut besarnya. Yang pertama dengan jenis besar, kedua sedang, ketiga kecil, dan yang keempat dengan jangka Orleon. Dan selanjutnya ada bagian-bagian dari jangka. Ada jarum jangka, tempat pensil, jangka pembagi, jangka, ada juga jangka pegas, lalu ada penyambung jangka, dan tangkai peninta jangka. Selanjutnya ada mal. Mal digunakan untuk mempermudah dan menyeragamkan sebuah garis lengkung, huruf, angka, atau simbol-simbol lainnya. Lalu di bawah ini ada beberapa jenis mal. Di antaranya adalah mal huruf, mal busur, mal lingkaran, juga mal khusus. Lalu selanjutnya ada penghapus. Ya, penghapus itu digunakan untuk menghapus garis-garis yang salah di atas kertas gambar agar tidak merusak kertas gambar dan gambar terlihat tetap bersih. Untuk bisa terlihat bersih dan tidak turut serta menghapus garis yang lain, maka penghapus dilengkapi dengan pelindung penghapus. Selanjutnya ada rapido. Rapido merupakan alat kelengkapan menggambar teknik. Biasanya satu set komplit dengan yang lainnya. Rapido biasanya digunakan dalam mendesain gambar arsitektur bangunan maupun bangunan sipil. Rapido juga memiliki ketebalan tertentu untuk menarik garis dengan ketebalan yang dikehendaki, sehingga untuk membuat gambar dengan lebih dari satu ketebalan garis diperlukan beberapa rapido. Untuk membedakan ketebalan garis yang diinginkan, pada umumnya masing-masing rapido diberi tanda corak warna yang berbeda-beda pada leher tutupnya, sehingga dengan rapido yang digunakan ketebalan garis, tinggi huruf maupun angka dari sablon huruf dapat disesuaikan. Dan selanjutnya bagian-bagian dari rapido.
Lalu ada kertas gambar. Kertas adalah media di mana pekerjaan gambar manual akan dimulai. Jenis dan ukuran kertas bermacam-macam. Kebutuhan dan pemakaiannya disesuaikan dengan kebutuhan gambar kerja. Beberapa dari jenis kertas tersebut adalah kertas HVS, manila, kertas kalkir, streaming, atau kertas roti. Sebelum kita mulai menggambar, maka kita harus mengetahui ukuran-ukuran kertas yang akan kita gunakan dalam menggambar. Dan berikut adalah ukuran-ukurannya. Dan yang terakhir adalah meja gambar. Meja gambar yang baik mempunyai bidang permukaan yang rata dan tidak melengkung. Meja tersebut biasanya dibuat dari kayu yang tidak terlalu keras, misalnya kayu pinus. Sambungan papannya rapat, tidak berongga bila permukaannya diraba. Tidak terasa ada sambungan atau tonjolan. Meja gambar sebaiknya dibuat miring dengan bagian sebelah atas lebih tinggi supaya tidak melelahkan pada saat menggambar. Meja gambar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada meja gambar mekanik dan juga meja gambar hidrolik. Dan berikut merupakan bagian-bagian dari meja gambar. Dibagi menjadi yang pertama ada tiang horizontal, yang kedua ada tiang vertikal, yang ketiga ada penggaris, yang keempat ada headpro, dan yang kelima ada tiang pembantu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang jenis dan peralatan gambar teknik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.